Halo teman-teman biologis, jumpa lagi dengan saya, Kak Iksa, di pembelajaran biologi pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar mengenai virus. Teman-teman sudah tahu belum apa itu virus? Oke, kita akan bahas. Sebelum kita belajar mengenai virus, kita amati dulu keempat gambar ini. Yang pertama, ada anak-anak yang sedang menggunakan masker. Gambar kedua, ada orang yang sedang diswab. Gambar ketiga, ada banyak orang yang masuk rumah sakit. Gambar keempat, ada banyak mayat atau orang yang meninggal. Nah, di gambar 2, 3, dan 4 tersebut juga terlihat ada banyak orang yang menggunakan APD atau alat perlindungan diri yang merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri bagi para tenaga medis saat merawat pasien. Nah, di situ juga ada kalimat libur 2 minggu. Teman-teman ingat sesuatu nggak kalau dengar kata libur 2 minggu? Yap, benar sekali. Kita pernah mengalami yang namanya libur 2 minggu yang selalu diperpanjang sampai 1 tahun pada masa COVID-19. Nah, betul, jadi COVID-19 ini merupakan salah satu contoh penyakit yang disebabkan oleh virus. Apa penyakit atau apa virus yang menyebabkan penyakit COVID-19 ini? Penyakit COVID-19 ini disebabkan oleh virus corona. Nah, untuk mengetahui berbagai macam virus, kita akan belajar pada hari ini. Pada hari ini, kita akan membahas mengenai pengertian dan sejarah virus, ciri-ciri virus, bentuk-bentuk virus, struktur virus, dan juga cara reproduksi virus. Seperti yang sudah dikatakan tadi, virus merupakan parasit berukuran mikroskopis yang menginfeksi sel organisme biologis. Parasit itu apa? Nah, parasit itu merupakan pengertian dari sebuah makhluk hidup yang hanya hidup dengan merugikan makhluk hidup lain. Dan mikroskopis di sini maksudnya hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop karena berukuran sangat kecil. Nah, sejarah penemuan virus ini dimulai dari Dmitri Ivanovsky dari Rusia yang pada tahun 1892 menemukan bahwa getah daun tembakau yang sudah disaring dengan penyaring bakteri masih dapat menimbulkan penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Kemudian, dia pun menyimpulkan bahwa penyakit tersebut bukan disebabkan oleh bakteri, melainkan virus. Nah, selain itu ada juga percobaan yang dilakukan oleh Adolf Meyer. Nah, Adolf Meyer ini dia itu membuktikan bahwa daun tembakau yang sudah terkena virus, ketika dia diambil sarinya, diekstrak daunnya, setelah itu ekstrak daunnya tersebut disemprotkan pada tanaman tembakau yang sehat, maka tanaman tembakau yang sehat tersebut akan menjadi berpenyakit juga. Nah, hal itu membuktikan bahwa virus ini dapat menular pada makhluk hidup lain, dapat merusak sel makhluk hidup lain juga, seperti itu. Pada sistem klasifikasi makhluk hidup, virus tidak dimasukkan dalam kingdom manapun. Hal tersebut karena virus memiliki ciri-ciri yang unik antara sifat benda mati dan makhluk hidup. Nah, hal ini karena virus ini mempunyai ciri-ciri kehidupan seperti makhluk hidup, yaitu bisa berkembang, bisa bertumbuh, dan juga bereproduksi. Tetapi, hal itu hanya bisa dilakukan virus ketika dia berada di sel inangnya. Di saat berada di luar sel inang, virus ini akan mengkristal dan seperti benda mati. Nah, virus ini juga memiliki berbagai ciri-ciri. Yang pertama, virus tidak memiliki sel atau disebut aseluler. Yang kedua, berukuran mikroskopis, yaitu 20-300 nanomikron.
Yang ketiga, bentuknya umumnya semacam hablur atau kristal. Nah, tetapi bentuk dari virus ini yaitu bervariasi. Virus ini juga hanya dapat dikristalkan dan tidak bisa diendapkan. Selanjutnya, virus ini hanya dapat hidup ketika berada di sel hidup lain atau disebut parasit obligat. Untuk bereproduksi, virus hanya memerlukan asam nukleat saja. Nah, asam nukleat dari virus ini hanya ada salah satu antara DNA atau virus. Nah, virus ini juga hanya dapat bereproduksi ketika berada pada sel inang yang hidup. Virus juga tidak bisa melakukan metabolisme dan juga tidak bisa melakukan respon terhadap perangsangannya sendiri. Jadi virus ini hanya bisa melakukan metabolisme, hanya bisa bereproduksi itu ketika berada di dalam sel inang. Pada intinya seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk virus. Bentuk-bentuk virus ada berbagai macam, yaitu ada 6. Yang pertama berbentuk batang, yang kedua berbentuk bulat, yang ketiga berbentuk oval atau peluru, yang keempat berbentuk filamen, yang kelima berbentuk polihedral, dan yang terakhir berbentuk seperti huruf T. Meskipun virus memiliki berbagai macam bentuk, tetapi struktur virus ini hampir sama. Nah, contoh virus yang memiliki bentuk bulat itu ada HIV dan juga ada virus influenza. Struktur dari virus bulat ini itu ada glikoprotein, ada RNA, ada kapsid, ada reverse transkriptase, dan juga ada membran atau lipid membran. Nah, sedangkan pada virus yang berbentuk seperti huruf T itu contohnya ada bakteriofage. Pada umumnya dia terdiri dari head, ada DNA, ada telsit, dan juga ada tail fiber. Nah, sedangkan untuk virus yang berbentuk polihedral contohnya ada adenovirus. Struktur dari virus yang berbentuk polihedral ini ada DNA, ada kapsumere, dan juga ada glikoprotein. Nah, sedangkan pada virus yang berbentuk batang, contohnya ada pada virus tobacco mosaic virus. Strukturnya ada RNA dan juga ada kapsid. Sedangkan pada contoh virus yang berbentuk filamen itu ada Ebola virus. Nah, yang terdiri dari strukturnya itu lipid membran, kapsid, polimerase, dan juga ada RNA. Untuk memudahkan kita dalam memahami struktur virus, kita akan mengambil satu contoh dari bentuk virus, yaitu bentuk seperti berbentuk T atau virusnya merupakan virus bakteriofagi. Pada bakteriofage, struktur virus terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, leher, dan juga ekor. Pada bagian kepala ada kapsid, ada asam nukleat atau DNA, ada kerah atau kolar, dan juga ada leher pada bagian lehernya. Nah, pada bagian ekornya ada selubung, ada serabut, ada lempeng dasar, dan juga ada jarum penusuk. Nah, untuk lebih detailnya kita akan pelajari lebih lanjut. Oke, kita lanjut pada struktur virus bagian kepala. Di bagian kepala, strukturnya terdiri dari kapsid dan juga asam nukleat atau DNA. Nah, kapsid merupakan selubung protein yang berfungsi sebagai pemberi bentuk pada virus.
melindungi asam nukleat virus dari kerusakan, misalnya oleh enzim pencernaan atau nuklease, serta berfungsi untuk menyediakan protein enzim untuk menembus membran sel inang ketika melakukan infeksi. Protein penyusun kapsid disebut kapsomer. Kapsid sendiri berisi asam nukleat yang disebut nukleokapsid. Asam nukleat merupakan substansi genetik yang berfungsi untuk membawa kode pewaris sifat virus. Setiap jenis virus hanya tersusun dari satu jenis asam nukleat saja, yaitu antara DNA atau RNA saja. Contohnya, pada bakteriofage dan virus cacar, asam nukleatnya merupakan DNA. Sedangkan pada virus influenza dan juga HIV, asam nukleatnya merupakan RNA. Selanjutnya adalah bagian leher virus yang terdiri dari atas leher dan juga kerah atau polar. Nah, tetapi tidak semua jenis virus memiliki leher, hanya virus yang memiliki bentuk kompleks yang memiliki leher, contohnya pada bakteriofage ini. Leher virus ini berfungsi sebagai tempat penyangga kepala virus. Struktur virus yang terakhir adalah ekor. Nah, ekor ini merupakan bagian tubuh virus yang penting untuk melekatkan diri pada sel inang, serta memasukkan materi genetik virus ke dalam sel inang tersebut. Bagian ekor sendiri terdiri dari selubung ekor, serabut ekor, lempeng dasar, dan juga jarum penusuk. Selubung ekor berfungsi untuk menginjeksi DNA ke dalam sel hospes dan juga sebagai tempat penghubung antara kepala virus dan lempeng dasar virus. Sedangkan lempeng dasar berfungsi sebagai tempat melekatnya serabut ekor dan jarum penusuk. Serabut ekor sendiri berfungsi sebagai penerima rangsangan atau reseptor dan juga untuk menempel pada sel inang. Sedangkan jarum penusuk berfungsi untuk melubangi sel inang agar DNA tersebut dapat masuk ke dalam sel inang. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai cara reproduksi virus. Cara reproduksi virus sendiri terbagi menjadi dua cara, yaitu siklus litik dan juga siklus lisogenik. Untuk mempelajari siklus litik dan siklus lisogenik, kita lihat gambar berikut ini. Oke, yang pertama kita akan belajar mengenai siklus lisogenik. Tahap pertama pada siklus lisogenik ada tahap pelekatan, di mana fage melekat pada suatu bakteri. Nah, pelekatannya ini dia menggunakan bagian ekor, yaitu serabut ekor. Untuk selanjutnya, yaitu ada tahap penetrasi, di mana DNA fage dimasukkan ke dalam sel inang. Nah, virus ini pemasukan DNA-nya itu menggunakan jarum penusuk. Pada tahap ketiga, DNA fage disisipkan pada kromosom sel bakteri. Nah, sel bakteri atau kromosom sel bakteri yang sudah disisipkan DNA fage ini disebut dengan profage. Pada tahapan terakhir di siklus lisogenik, kromosom yang telah tersisipkan profage mengadakan replikasi yang terjadi terus-menerus selama ada pembelahan sel. Jadi, karena virus ini sudah melekat atau bergabung dengan si kromosom sel bakteri ini, jadi ketika si sel bakteri ini tuh dia memperbanyak diri, itu DNA virus ini atau DNA fage ini juga dia akan ikut membelah atau memperbanyak diri. Seperti itu. Nah, pada kasus yang jarang terjadi, profage juga dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri yang kemudian akan masuk ke dalam siklus litik. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai siklus litik. Tahapan pertama pada siklus litik sama dengan siklus lisogenik, yaitu tahap pelekatan, di mana fage melekat pada suatu bakteri. Untuk selanjutnya masih sama, yaitu tahap penetrasi, di mana DNA fage dimasukkan ke dalam sel inang.
Nah, kita lihat pada gambar tahapan 2 yaitu tahap penetrasi dengan tahapan 5 pada siklus lisogenik tadi. Gambarnya hampir sama kan? Nah, hal itu yang menyebabkan siklus lisogenik ketika pada kasus tertentu ketika profage itu sudah memisahkan diri, itu dia bisa melanjutkan di siklus litik karena dia posisinya itu sudah sama dengan pada saat setelah tahap penetrasi, yaitu sel kromosom bakteri itu dia masih sendiri dan juga DNA virus itu masih sendiri-sendiri. Oke, kita lanjut. Setelah tahap penetrasi ini, DNA fage itu dia akan melakukan eklivase, yaitu dia akan mengambil alih proses sintesis dari suatu bakteri itu. Jadi dia akan mengambil alih sehingga si fage ini dia justru akan berkembang dan juga si bakteri ini justru dia akan mati seperti itu. Nah, setelah itu akan ada tahap replikasi dan sintesis di mana sel dari si fage ini dia akan membuat komponen-komponen virus. Jadi dia akan merakit bagian-bagian dari virus seperti itu, seperti kepala, bagian leher, dan juga pada bagian ekor. Nah, setelah bagian-bagiannya ini awalnya masih sendiri ya, terus dia akan melakukan replikasi. Jadi semakin banyak lagi bagian-bagian tersebut. Kemudian akan ada tahap pematangan. Tahap pematangan di sini itu si bagian-bagian dari fage ini dia sudah menyatu menjadi satu, sudah menjadi bagian utuh seperti bakteriofage. Setelah matang, maka dia akan melakukan tahap pelepasan atau yang kita sebut dengan lisis. Nah, hal inilah yang membedakan siklus litik dan juga siklus lisogenik. Pada siklus lisogenik ini, si DNA fage ini tuh dia hanya menyisip dan dia akan ikut mengganda ketika si kromosom bakteri ini tuh dia menggandakan diri. Jadi si kromosom bakteri ini bisa tetap hidup, tetapi pada siklus litik dia itu akan terjadi lisis, di mana dia itu memecah dinding sel bakteri sehingga si bakteri ini akan mati. Nah, kenapa ada siklus litik maupun siklus lisogenik? Apa yang membedakannya? Yang membedakannya itu adalah daya tahan dari si sel bakteri itu sendiri. Ketika ketahanan sel bakteri ini dia kuat, maka si virus ini hanya dapat mencapai ke siklus lisogenik karena dia tidak bisa memecah dinding sel bakteri tersebut. Tetapi ketika pertahanan tubuh dari si sel bakteri ini lemah, maka dia bisa memecah sel bakteri tersebut sehingga sel bakteri tersebut akan mati. Nah, itu tadi merupakan reproduksi dari virus. Oke, cukup sekian materi biologi pada pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa berguna untuk teman-teman biologi semuanya. Sampai jumpa di ruang biologi selanjutnya. Bye-bye!